Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Amira, NIM 2003015020002, kelas Penjaskes Rekha. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar motorik. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Gagne 1989. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Singer 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Annarino 1980 menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia. Sedangkan Bowart dan Hilgard pada tahun 1981 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan berulang kali. Kemudian yang kedua, pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh beda dengan pengertian belajar secara umum. Drowatsky 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Oxendine 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap hasil dari latihan dan pengalaman. Suchmat 1988 menyatakan bahwa belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Kemudian menurut McGill 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati, bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Karakteristik penampilan merupakan indikator dari pengembangan belajar atau penguasaan keterampilan yang telah dikembangkan menjadi seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semakin meningkatnya penguasaan keterampilan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk menampilkan keterampilan tersebut juga semakin singkat. Kemudian, berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Suchmat 1988. Dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat satu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Kemudian yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respons. Kemudian yang ketiga, kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum, dinyatakan tujuan belajar dan latihan adalah untuk memperkuat atau menetapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini biasa disebut dengan istilah kebiasaan. Kemudian yang keempat, hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Salah satu dari tujuan belajar motorik selain untuk menguasai materi dan keterampilan yang telah dikuasai tetap dapat dipertahankan. Karena keterbatasan kemampuan manusia, maka diperlukan latihan untuk tetap mempertahankan hasil latihan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kelima,
belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, bahan yang dipelajari. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Dan yang ketiga, faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Yang keempat, kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Kemudian Singer 1980 menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Dan yang kedua, faktor-faktor personal meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Ketiga, faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.